Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, berkata seorang ulama besar di kalangan muridnya para sahabat, Al-Imam Mujahid rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa la yata'allam al-ilma mustaqim wala mustaqim. Tidaklah orang itu bisa mempelajari ilmu, bisa menuntut ilmu dengan memiliki sifat mustaqim, malu atas ilmu, wa mustakbir, dan sombong terhadap ilmu. Dua sifat yang berbeda. Barakallahu fiik. Adapun mustakbir, orang yang bersikap sombong terhadap ilmu, merasa meninggikan dirinya dari ilmu, maka mudah-mudahan ini tidak ada di tengah-tengah kita, insyaallah. Adapun mustaqim anil ilm, merasa malu dari ilmu, ini bisa jadi ada. Ya, maka barakallahu fikum, yang mungkin duduknya terlalu jauh di sana bisa mendekat, tidak perlu malu dan tidak perlu takut. Innallaha la yastahi minal haqqi syai'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah malu dari al-haq sedikit pun. Barakallahu fiikum. Menyebutkan asar dari Al-Imam Mujahid bin Jabr ini, kita teringat dengan kisah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ketika beliau sedang menyampaikan wasiat dan wejangannya kepada para sahabat di masjid. Lalu ada tiga orang di luar masjid yang berbeda-beda dalam menentukan pilihan. Amma ahaduhum, adapun salah seorang di antara mereka tidak mau untuk masuk ke dalam masjid mendengarkan nasihat
dari Rasulullah SAW sehingga ia pun pergi. Wabaki Utsman, kemudian tinggallah dua orang di antara mereka. Amma ahaduhuma, adapun salah seorang di antara keduanya, qara'a hujatan fil majlis fajalasa fiha. Dia melihat ada satu tempat, ada satu celah di masjid tersebut, maka ia pun maju untuk duduk di sana. Amal akhar, adapun yang satunya lagi, istahya, dia malu sehingga dia duduk agak menyendiri. Falamma, maka ketika Rasul alaihi salatu wassalam telah selesai dari majlisnya, dia bercerita, menceritakan tentang kejadian tiga orang tadi di hadapan para sahabat. Ada tiga orang seperti yang kita ceritakan. Beliau mengulang ceritanya. Lalu beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, ada pun orang yang pertama a'radha, dia berpaling, pergi. Fa'aradallahu anhu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berpaling juga darinya. Amma ahaduma, adapun yang dua orang, salah satu di antara keduanya istahya, dia malu. Fastahyallahu minhu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga malu terhadapnya. Malu untuk mendapatkan ilmu, sehingga balasannya Allah juga malu. Barakallahu fikum atas ilmu yang disampaikan padanya. Adapun yang satunya, yang dia melihat satu tempat celah untuk duduk di sana, maka dia yang dikatakan mendapatkan keutamaan yang besar dari majlis ilmu. Barakallahu fikum. Illa kecuali ya mungkin ada hajat, ada kebutuhan, ada kepentingan sehingga tidak bisa duduk merapat di masjid, maka kalau uzur, maka uzur baginya. Barakallahu. Dan juga alhamdulillah kalau taklim itu kalau sedang bermajlis tidak disyaratkan harus pakai isyraf. Kalau sholat, ya, sholat kan wajib ya pakai isyraf. Saya sholat di belakang, ini kan kosong dari isyrafnya, maka kita diwajibkan mendekat ke pembatas mungkin ke arah tiang atau ke arah misalnya ada speaker atau ada orang duduk di hadapan kita maju. Ini untuk orang yang sholat. Tapi kalau mau bermajlis ilmu itu tidak disyaratkan harus menghadap ke isyraf. Hadirin rahimahullah, sebagaimana telah diketahui bersama bahwa pertemuan pada pagi hari ini saya menyesuaikan tema. Kalau saya tidak salah, kalau saya tidak salah mengingatnya, judulnya semangat dalam aksi-aksi yang bermanfaat, gitu ya. Gitu ya. Benar. Apa ada yang salah? Tidak salah. Barakallahu. Ya, untuk menyesuaikan dengan tema yang telah diketahui bersama, maka barakallahu fikum, ini sebetulnya ketika kita lihat dari judul, kita sedang dimotivasi untuk memiliki sifat sifatnya seorang pemuda. Sifatnya seorang pemuda yang memang dia memiliki naluri semangat yang tinggi. Memiliki naluri semangat yang tinggi. Maka barakallahu fikum, kesempatan yang besar bagi kita semuanya untuk memanfaatkan naluri tersebut. Jangan disia-siakan. Kita teringat dengan sebuah hadis yang dinyatakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam
sebelum memasuki hadis, saya teringat lagi dengan kisahnya Nabi Musa alaihissalam, ya. Kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi Fir'aun. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau kepada Fir'aun karena ia termasuk orang yang tagha. Barakallahu fikum, berbuat tipu daya, kekufuran. Di sana Nabi Musa alaihissalam meminta suatu kemudahan untuknya. Yang pertama beliau berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai Rabbku, lapangkanlah dadaku, Rabbi shrah li sadri, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah ikatan lisanku, yafqahu qawli, sehingga mereka bisa memahami ucapan-ucapanku. Barakallah. Pertama beliau berdoa. Kemudian beliau meminta bantuan dalam sifatnya beliau alaihi salam memahami ada kekurangan pada dirinya, sehingga meminta kebutuhan atau meminta bantuan untuk meringankan kekurangan tadi. Beliau merasa tidak fasih dalam berbicara. Beliau merasa tidak fasih dalam menyampaikan sesuatu. Oleh karenanya beliau katakan, waj'alni wazira min ahli Harun, maka jadikanlah bagiku waziran min ahli, wazir, wakil yang membantu saya dari kalangan keluarga. Harun akhi, itu Harun saudara. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena Harun alaihissalam ini dikenal fasihnya beliau dalam berbicara, dalam menutur kata, dalam cara penyampaian, mudah untuk dipahami, enak didengar, dan mudah untuk diingat oleh orang yang mendengarnya. Ini kelebihannya Nabiullah Harun alaihissalam. Nah, hingga nanti kalau misalnya dari penyampaian saya ternyata sulit dipahami, ya kan, atau mungkin pemilihan kata yang kurang tepat, ini memang kekurangan dari saya. Dan saya lihat banyak orang tua yang tidak apa-apa, yang tua juga pernah muda, yang tua juga pernah muda, dan amalan pemuda yang tua jangan kalah, yang tua jangan kalah. Barakallahu fikum. Kemudian sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an amrihi fi ma'na. Tidaklah bergeser dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya atas umurnya, fi ma'na, untuk apa ia habiskan, ia lewatkan, wa an shababihi fi ma'ablah, dan atas masa mudanya ia habiskan apa pula, wa an malihi min aina iktasabah, dan harta yang dia dapatkan dari manakah dia mendapatkannya.
Wa bima anfaqahu, dan untuk apa dia infakkan, untuk belanjakan. Untuk apa dia belanjakan? Wa an ummi mada 'alimat, dan tentang ilmunya, untuk apa dia amalkan. Qadillah hadirin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wassalam sesungguhnya secara keumuman menyebutkan perkara yang dilewati oleh semua manusia. Perkara yang dilewati oleh semua manusia. Barakallahu fiikum. Dari sisi waktu yang telah dilimpahkan padanya untuk umurnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya, tala umruhu, panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalannya. Panjang umurnya dan baik amalannya. Bukan sekedar panjang umur, karena banyak orang yang mereka barakallahu fikum menyandarkan suatu nikmat dengan istilah yang penting sehat dan panjang umurnya. Yang penting sehat dan panjang umurnya. Maka kita katakan, iya, kesehatan dan panjangnya umur ini adalah nikmat yang besar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Tetapi panjangnya umur dan kesehatan tidak akan pernah berarti, tidak akan bisa bernilai kecuali dibarengi dengan amalan yang baik, dibarengi dengan amalan yang saleh. Ini baru dikatakan umur yang bermanfaat. Dan ini pula yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita semua akan ditanya atas waktu yang telah kita lewati, umur yang telah kita lewati, semuanya. Barakallahu. Maka seorang yang akil, seorang yang memiliki akal adalah orang yang memanfaatkan umurnya untuk perkara yang terbaik baginya, untuk perkara yang paling bermanfaat baginya. Pernah ada seorang bertanya, saya sekarang sedang menempuh jenjang apa jenjang? Jenjang apa jenjang? Salah. Jenjang apa jenjang? Apa yang baik? Apa? Jenjang. Jenjang apa? Tidak tahu. Jenjang. Dia menempuh satu jenjang dari pendidikan, sekolah. Kemudian dia bertanya, nanti menurut Ustaz saya sebaiknya melanjutkan kemana? Nah, terus saya tanya, sekarang kayaknya kemana? Ya, saya ada dua pilihan. Yang pertama mau keluar negeri, yang kedua untuk sekolah di salah satu lembaga pendidikan. Yang lembaga. Kemudian saya tanya, kalau keluar negerinya kemana? Saya berpikir, barangkali kerjanya Islamnya gitu. Ternyata mau ke Korea, Pak. Mau ke Korea. Jadi begini saya sampaikan. Seorang ketika hendak memutuskan sesuatu, ketika hendak melangkahkan kaki menuju
sesuatu haruslah ia pertimbangkan. Yang menjadi pertimbangannya itu bukan untuk kesuksesan dia di dunia. Barakallah. Tapi yang pertama kali dia pertimbangkan adalah apakah ini baik untuk urusan agamanya. Oleh karenanya Rasulullah SAW dalam hadisnya Jabir bin Abdullah, beliau alaihi salatu wasallam mengajarkan apa? Al-istikhar. Bagaimana kata Jabir sama? Bagaimana beliau alaihi salatu wasallam mengajarkan istikhar, bagaimana beliau mengajarkan surah Al-Quran, satu surat atau ayat dari Al-Quran. Kita mengetahui isi dari doa istikharah itu adalah kita meminta kesubuhan hati dan pilihan yang terbaik bagi Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astakbiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta. Ya Allah, ini aku memohon kepada pilihan dengan ilmu-Mu, dan aku meminta kemampuan dari kekuatan-Mu, karena sesungguhnya Engkau ini adalah Zat yang maha kuat, maha mampu, sedangkan aku adalah banyak lemah. Engkau adalah Zat yang maha mengetahui, dan aku tidak mengetahui apa-apa, dan Engkau adalah Zat yang maha mengetahui segala perkara yang Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa akhiratih faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li. Ya Allah, sesungguhnya Engkau yang maha mengetahui apabila perkara ini al-amr anna hadha al-amr, perkara ini yang pertama apa? Khairun, baik bagi saya. Baik bagi saya. Khairun ini baik bagi agama saya. Wa ma'ash, baik untuk kehidupan saya. Wa akhirat, dan baik untuk masa depan saya. Faqdirhu li, maka berikanlah kemampuan padaku untuknya. Wa yassirhu li, dan mudahkanlah aku melakukannya. Tsumma barik, kemudian berkahilah untukku padanya. Tadi alasannya apa? Ketika kita memohon barakallahu fikum, pilihan yang tepat pada Allah Subhanahu, pertimbangannya adalah untuk kebaikan agama, kehidupan masa depan kita. Dan kehidupan seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah, kebaikan seorang mukmin ini membicarakan khairun di dunia wal akhirah. Kebaikan baginya di dunia dan pula di hari akhirat. Sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kehidupan dunia yang hasanah, wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan akhirat yang hasanah. Al-Imam Nawawi menjelaskan tentang doa ini. Amal hasanah fid dunya, adapun al-hasanah, kebaikan di dunia, yaitu al-akhirah wal ibadah. Al-akhirah wal ibadah dan al-akhirah. Amal hasanah fil akhirah, adapun kebaikan di hari akhirat adalah al-maghfirah wal jannah, ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ketika kita hendak memutuskan sesuatu, maka kita coba melihat, kita memandang apakah yang akan saya kerjakan ini perkara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala.
baik untuk agama saya, ya kan? Baik untuk kehidupan akhirat saya kelak. Tidaknya barakallahu fikum baik untuk kehidupan dunianya dengan ridha dari Allah Subhanahu. Bahkan tidak cukup sampai demikian. Kita pun mengharap kepada Allah, berdoa kepadanya untuk dilimpahkan barokah pada kehidupan. Summa barik, kemudian berkailah untukmu dari kepada barakallahu. Wabillah rahimahullah. Maka demikian kita dituntunkan bagaimana cara memanfaatkan waktu. Cara memanfaatkan waktu yang kita lalui ini sebaik-baiknya. Sebagaimana kita ketahui juga hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau menyatakan nikmatan malbunun fihi katsirun minan nas as-sihhatun farq. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia melalaikannya, luput darinya. Malbunun fihi katsirun minan nas. Malbun, kebanyakan manusia ini malbun, terlalaikan dari kedua nikmat. Yang pertama kesehatan, wal dan waktu luang. Kesehatan dan al-faragh dan waktu luang. Barakallahu fikum. Baik, maka mudah-mudahan kita digolongkan termasuk orang yang bisa dan berusaha memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Alhamdulillah rahimahullah. Kita sebagai umat Muhammad alaihi salatu wassalam, sebagai generasi dari Al-Quran, generasi yang memikul Al-Quran, sebagaimana kita ketahui pula bahwa Islam ini muncul secara khasah semenjak 1400 tahun yang lalu sekitar itu. Ketika Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wasallam diutus menjadi Rasul. Dan semenjak saat itu pula estafet dari perkara-perkara yang telah diajarkan kepada manusia itu selalu bergulir, tidak pernah berhenti. Dari satu masa ke masa yang lain, satu masa ke masa yang lain. Dan sekarang giliran kita. Masa waktu ini adalah giliran kita memegang atau memikul bahkan dari Al-Quran yang telah Allah Azza wa Jalla turunkan dan semua ilmu yang terkandung padanya. Maka baiknya suatu generasi ini akan kembali bagaimana mereka mengikuti orang-orang terbaik yang sebelumnya. Kita lihat sejarah, kita lihat kilas balik dari perjuangan Islam. Mengapa Islam sekarang ini sampai di tengah-tengah kita, sampai di negeri kita, sampai kemudian tertangkap di dalam hati-hati kita. Itu melalui sebab apa dan siapa? Melalui sebab apa dan siapa? Maka kita katakan di daerah Islam waktu itu dihuni oleh orang-orang yang terbaik sepanjang masa, yang tidak akan pernah kita dapatkan tandingannya bagi mereka kapanpun. Jika dikatakan oleh beliau alaihi salatu wassalam,
Khairun nas, sebaik-baik masa, sebaik-baik generasi adalah generasi. Semaladzina yalunahum, semaladzina yalunahum. Kemudian generasi dan selanjutnya. Tabi'in wa atba'in. Tentu kita tidak akan mungkin menyamakan diri kita dengan mereka. Mustahil kuadrat. Jangankan mau sama, mau meniru, itu juga mustahil. Tapi barakallahu fikum bukan berarti kita tidak bisa menyerupai mereka. Bukan berarti kita tidak bisa untuk mengikuti jejak mereka. Kalau untuk sama, serupa, mirip, itu mustahil. Tapi kita bisa mengikuti jejaknya hingga menyerupailah. Kalau dalam kata Islam, kalau kau tidak bisa sama dengan mereka yang tersesat, ya tidaknya apa? Tapi itu kalian lupa mereka. Jangankan orang yang seperti kita ini. Kita teringat di antara doa yang dipanjatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hamzah, Anas bin Malik. Qalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dahulu dia menjadi pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang beliau katakan, Allahumma ja'alni ma'a Abu Bakar wa Umar. Ya Allah, jadikanlah saya nanti kelak bisa bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Bisa bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Wa illa ma'amal bimisli amalihi. Meskipun saya tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Saya tidak bisa, dikatakan dia tidak bisa. Amal, tidak bisa. Beramal seperti amalan mereka. Tapi tidak bisa menyerupai. Beliau menginginkan nanti kelak bisa bersama meskipun tidak sama. Dan kalau dipaksakan sama juga tidak mungkin mustahil. Jangankan anak Umar. Dari dua orang sahabat yang dia sebutkan tersebut, Umar dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma. Salah satunya tidak bisa menyaingi rekannya. Tidak bisa menyaingi rekannya. Sama sekali. Kita teringat dengan kisah yang masyhur, kita ketahui semuanya. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam menganjurkan para sahabat untuk berinfak karena ada kebutuhan besar untuk al-jihadu fi sabilillah, maka bersegera Al-Faruq radhiyallahu anhu Umar untuk kembali ke rumahnya dan membawa separuh dari uang yang ia miliki dengan mengatakan, al-yaum, hari ini aku akan mendahului Abu Bakar, mendahului cepatnya dan mendahului jumlah yang diinfakkan. Bawa separuh, ini luar biasa. Diberikan kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Tidak berapa lama Abu Bakar datang dengan membawa seluruh uang yang dia miliki, seluruhnya. Kalau bahasa orang kita Indonesia, tidak tersisa 100 perak rupiah pun. Tidak tersisa sedikit pun untuk keluarganya. Dibawa semua dibawa kepada Rasul alaihi salatu wasallam sebagai infak lil Islami wal muslimin. Maka Umar mengatakan, wallahi demi Allah, saya tidak akan pernah bisa menyaingi Abu Bakar selamanya. Tadi punya harapan besar bisa menyaingi, ternyata tetap poinnya berbeda. Ternyata tidak bisa sama. Barakallahu fiikum, luar biasa. Sampai disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, kisah kejadian Abu Bakar membawa seluruh uangnya. Beliau kebetulan ada salah satu anggota keluarganya itu yang buta, ya kan, buta. Sehingga Abu Bakar ini mengambil kantong uang itu diisi dengan semacam kerikil begitu, yang agak tipis diisi dalam rangka
kalau ia memegang kantong uang akan berpikir ada uangnya. Padahal tidak ada. Kenapa? Karena khawatir nanti ia akan mengatakan, apakah engkau tidak meninggalkan sedikit pun untuk keluargamu? Sehingga beliau lakukan ini. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Di sini pernah ada satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu, ada seseorang mencela dalam bentuk celaan. Jadi konteksnya itu mencela seorang yang kaya, ya kan? Ada orang yang kaya itu dicela. Kenapa? Dia contohkan banyak kisah tentang kisahnya para sahabat, Abu Bakar, Umar, dan masih banyak kisah yang lain, yang mana disebutkan bahwa para sahabat ridwanullah alaihim ajmain ini adalah orang-orang yang berusaha menjaga dirinya untuk tetap apa? Fakir. Nah, kenapa? Karena fadilatul faqr, fadilah fakir, fadilah miskin di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tinggi, yang dibarengi dengan iman dan takwa. Nah, banyak kisah di sana menyebutkan. Contohnya yang sering kita kisahkan, Talha bin Ubaidillah ketika Umar bin Khattab datang ke Baitul Maqdis dalam rangka serah terima negeri Baitul Maqdis yang telah dikuasai oleh muslimin. Beliau datang dengan mengendarai ontanya beserta seorang pembantunya. Cuman berdua tanpa pengawal ini, ya kan? Berjalan gantian, yang naik onta gantian, kadang Umar, kadang pembantunya. Karena perjalanan jauh. Kalau perjalanan jauh onta itu dinaiki 2 orang kasihan. Maka resikonya naiknya satu-satu gantian. Kalau yang naik 1 orang, kasihan yang jalan terus, sehingga gantian. Selesai serah terima, beliau mampir singgah ke rumahnya Talha bin Ubaidillah yang waktu itu menjabat amir di sana. Ketika masuk ke dalam rumahnya, Talha menangis. Umar bin Khattab menangis, maksud saya, radhiyallahu ta'ala anhu, menangis dengan mengatakan, ya Talha, wahai Talha, ini rumahmu, wa ma wajada fiha syai', dan beliau tidak dapatkan sesuatu pun di sana, illa saif, kecuali 1 bilah pedang yang tergantung bersama perisainya. Ini tidak ada perabotan, rumah itu tidak ada. Sedangkan engkau seorang amir, engkau seorang pemimpin di sini, seorang gubernur, tapi tidak memiliki apa? Tidak memiliki harta benda. Di rumahnya itu hanya ada pedang sama perisai. Sehingga wajar Umar bin Khattab menangis. Dan itu juga bukan kali pertama Umar menangis. Dahulu pernah bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau juga menangis ketika Rasulullah menyendiri dari keluarganya selama 29 hari. Beliau masuk ke tempatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam dan menangis sendiri. Kenapa? Karena tidak didapatkan di sana sesuatu pun. Nah, sedangkan di sana Al-Qaisar wal Kisra, di negeri Persia dan Romawi, orang-orang di sana bergelimang dengan harta benda. Di tengah perkebunan mereka, persawahan mereka lengkap. Wa anta, sedangkan engkau adalah seorang utusan Allah, tapi begini keadaanmu. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, amma tardha, tidakkah engkau ridha bahwa lahumud dunya, bagi mereka bagian dari dunia, walakum fil akhirah, dan bagi kalian kelak di hari akhirat. Nah, dan masih banyak kisah yang lain bisa dilihat dalam sejarah. Nanti coba rajin baca kisah-kisahnya para sahabat, sejarahnya para sahabat, kita akan dapatkan kisah-kisah yang menakjubkan. Kemudian kisah ini, saya ini masih melanjutkan yang tadi celaan kepada orang kaya ya. Ada orang yang mencela orang kaya.
Dikatakan seharusnya antum ini tidak seperti ini, tapi harus rajin infak. Orang tuh fadilah fakir itu bagus, utama. Nah, jadi dia menyebutkan kisah-kisah para sahabat untuk mencela orang yang kaya di tengah-tengah kita. Barakallahu fikum. Ya karena bingung mau menjawabnya, ya didengarkan. Kemudian ditanyakan, maka barakallahu fikum, sesungguhnya keadaan para sahabat itu adalah keadaan yang paling utama. Keadaan para sahabat adalah keadaan paling utama. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menyamai mereka. Dari sisi imannya, dari sisi takwanya, dari sisi ilmunya, dari sisi fadilahnya, dari segala sisinya mereka jauh lebih utama. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kalau mau dibuat sama, itu siapa yang mampu? Tapi bukan berarti juga kita tidak meniru. Iya, kita meniru. Tetapi sebatas kemampuan yang bisa kita miliki. Kemampuan yang kita miliki. Saya berikan contoh sekarang, kasusnya Abu Bakar dan Umar. Yang tadi Abu Bakar infak dengan seluruh uangnya, Umar setengah uangnya. Kejadiannya waktu itu Umar pulang lagi ngambil setengahnya apa enggak? Enggak ya? Enggak. Nah, Umar tidak mengambil setengah yang tersisa supaya bisa setidaknya sama dengan Abu Bakar. Kenapa? Karena memang tidak bisa. Adapun Abu Bakar As-Siddiq, beliau juga tidak dilarang oleh Rasul alaihi salatu wasallam dengan menginfakkan seluruh hartanya. Rasulullah tidak melarang. Kenapa? Karena kalau Abu Bakar itu yang mau diragukan apanya? Tidak ada yang diragukan. Keluarganya juga seperti itu. Istrinya, anak-anaknya, semuanya tidak diragukan imannya, takwanya, keyakinannya. Maka tidak ada celaan bagi beliau radhiyallahu ta'ala anhu untuk memberikan semuanya. Tapi ini tidak bisa disamakan untuk semua orang. Kenapa? Karena keimanan dan ketakwaan masing-masing orang berbeda. Barakallahu fikum. Kalau misalnya orang kayak saya, seluruh yang saya miliki saya infakkan, kebingungan saya. Ya mungkin saya masih bisa bersabar makan di pondok sendirian. Istri sama anak saya. Gimana? Barakallahu fikum. Atau antum bayangkan diri antum masing-masing. Semua yang kita miliki, sudahlah. Setiap dapat uang 10.000 sudah infak. Seperti itu. Barakallahu fikum. Tentunya berbeda. Atau kisahnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala luar biasa. Ketika Madinah ditimpa paceklik, kemudian beliau barakallahu fikum kedatangan barang dagangannya, hasil keuntungan dagang yang beliau barakallahu fikum kirim sebagian orang mendagangkan barangnya ke Syam. Barakallahu fikum. Datang keuntungan tersebut 1.000 ekor onta plus penuh semua onta tersebut dengan harta benda. 1.000 ekor onta, ontanya penuh dengan harta benda, makanan, semua ada di situ. 1.000 ekor ini banyak sekali. Baru ontanya aja udah banyak, apalagi penuh. Kemudian setelah itu beliau pedagang besar. Setelah sampai di Madinah, para distributor, para raja-raja kula ini nawar. Nawar dengan membeli 2 kali harga. 2 kali harga. Kemudian kata Utsman, "Man yazid aktsar min hadza?" Siapa yang bisa menawar lebih banyak dari ini? Hanya dikatakan, "Saya 3 kali lipatnya." Barakallahu fiikum. Man yazid ala hadza? Siapa yang mau menambah lagi? Maka mereka mengatakan, siapa yang mampu menambah lebih dari itu? Keuntungan 3 kali lipat itu siapa yang bisa? Ini masalahnya distributornya, ini para tengkulaknya ini. Maka kata Utsman,
Ada yang menawar lebih 10 kali lipatnya. Ada yang telah menawar 10 kali lipatnya. Maka orang-orang yang hadir di sana paham, oh mau diinfakkan kepada kaum muslimin. Akhirnya diinfakkan, dibagi-bagikan karena paceklik, susah kaum muslimin. Dan beliau ambil sebagian yang bisa mencukupi keluarganya. Barakallahu fiikum. Luar biasa. Nah, kisah-kisah yang seperti itu adalah kisah-kisah yang menakjubkan. Yang menakjubkan. Yang pantas untuk kita ikuti. Pantas untuk kita tiru. Meskipun tidak bisa sama. Ya setidaknya kita berusaha untuk menirunya. Itu baru membicarakan kedermawanannya. Barakallahu fiikum. Nah, tadi sudah cukup sampai di situ jawaban saya yang tentang bagaimana kita mengikuti jejaknya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, yang mana mereka sebaik-baik generasi. Dan generasi kita ini adalah generasi yang memegang tongkat estafet untuk masa ini, dan masa berikutnya masih ada generasi lagi, anak cucu kita. Barakallahu fiikum. Dan menjadi tanggung jawab kita saat ini adalah memperbaiki generasi yang kita berada padanya untuk kebaikan generasi yang setelahnya. Nah, cara memperbaiki generasi yang setelahnya itu jangan mikir kesananya, tapi kesininya. Kalau kita bisa berusaha menjadi baik, maka insya Allah generasi berikutnya lebih baik. Bukan generasi secara umum ya. Nah, bukan masa waktu secara umum. Karena kalau secara umum ini tidak bisa. Tidak bisa. Nah, kenapa? Karena tidaklah datang suatu masa illa wa syarrun lebih jelek dari masa yang sebelumnya. Tetapi bisa dari sisi fi waqtin duna waqtin wa fi makanin duna makan. Di suatu waktu tertentu bukan pada waktu yang lain, dan di suatu generasi tertentu bukan di suatu tempat tertentu tidak di tempat yang lainnya. Nah, ya katakanlah di tempat ini, di negeri kita ini Indonesia, berapa ratus tahun yang lalu ini negeri yang buruk, negeri yang jahat. Loh kok gitu? Karena dihuni bukan oleh kaum muslimin. Mereka orang-orang yang menyembah barakallahu fikum Buddha, Siwa, Brahma dan teman-temannya, ya kan? Sampai kemudian generasi masuk berikutnya, datanglah cahaya Islam ke negeri kita. Satu demi satu orang menyukai Islam, masuk ke dalam Islam. Satu kerajaan ke kerajaan berikutnya masuk Islam. Sampai saat kita ini alhamdulillah kita pun dilahirkan dari orang tua yang muslim. Luar biasa, nikmat yang besar. Maka kita katakan saat ini jauh lebih baik dibanding masa-masa animis dulu. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Ataupun dari sisi waktu demikian pula tempat. Bisa. Maka generasi yang berikutnya bisa kita harapkan kebaikannya kalau kita hari ini, waktu ini bisa memperbaiki keadaan kita pula. Bisa memperbaiki keadaan kita pula. Barakallahu fiikum. Sehingga kita sebagai umatnya Muhammad alaihi salatu wassalam yang dikeluarkan kepada manusia bil amri bi yang memerintahkan pada perkara yang ma'ruf wan nahyi 'anil munkar dan mencegah dari kemungkaran. Dan demikian pula generasi kita adalah generasi yang dikeluarkan kepada umat manusia, berbeda dengan kaum-kaum yang lainnya selain dari kaumnya Muhammad alaihi salatu wassalam.
Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin, dan pada hari di mana ia menyeru mereka dan ia mengatakan madza ajabtumul mursalin, apa yang kalian jawab, yang kalian sambut dari para rasul tersebut. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Maka demikian kita ditanyakan atas sikap kita terhadap para rasul yang telah diutus, terlebih khusus Rasul yang terakhir Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Sedangkan beliau adalah orang yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, inilah jalanku yang aku menyeru menuju Allah ala basirah, di atas basirah, ala basirati ana wa man ittaba'ani, demikian pula saya dan orang-orang yang mengikutiku adalah orang-orang yang menyeru, berdakwah menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga perkara dakwah ini bukanlah sekedar kita menyampaikan, bukanlah sekedar seseorang berbicara atau dia pintar berbicara. Yang namanya pintar berbicara itu mudah. Pintar berbicara itu mudah. Nah, semua orang itu bisa pintar berbicara. Tetapi tidak semua orang bisa berbicara dengan pembicaraan yang mengandung an-nafa, manfaat. Tidak semua orang bisa melakukannya. Illa, kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban-kewajibannya dari menuntut ilmunya, kemudian dari amalannya, dan dari kesabarannya. Maka ini yang dikatakan orang-orang yang barakallahu fikum beruntung, orang-orang yang beruntung. Kita lihat kilas balik sejarah pula, bahwa tidaklah orang yang terpilih menjadi orang yang terbaik itu berdasarkan dengan kepiawaiannya dalam berbicara, dalam menyampaikan. Tetapi orang yang terbaik di antara mereka adalah orang yang berkomitmen dengan ilmu yang ia raih dan amal yang ia tunaikan. Dan ini sebagai contoh yang terbaik bagi orang-orang yang terdekatnya dan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Barakallahu fiikum. Qatifillah azani Allah wa iyyakum. Maka hendaknya setiap orang mengerti, mengenal, mengetahui apa yang menjadikan perkara itu wajib baginya. Apa kewajiban-kewajibannya? Yang pertama, hendaknya ia ketahui bahwa
Allah Subhanahu wa taala menciptakan dirinya ini untuk perkara yang hak, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kemudian setelahnya ia pun diwajibkan untuk mentaati Rasul yang telah diutus bagi mereka. Mentaati Rasul bi fi'lil awamir wa tarkin nawahi, dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan dengan cara meninggalkan larangan-larangannya, tanpa ia menolak, tanpa ia barakallahu fikum menantangnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an Al-Azim, "Wa laqad arsalna rusulana bil bayyinat." Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami bil bayyinat, dengan keterangan-keterangan. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan bersama mereka Alkitab. Bukan hanya diutus, tapi juga bersama mereka diturunkan Alkitab. Wal mizan liyakuman nasu bil qist, dan timbangan keadilan agar para rasul ini menegakkan hukum di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah manusia dengan cara yang adil, dengan keadilan. Nah, barakallahu fikum. Demikian pula Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa nazzalna 'alaika al-kitaba tibyanan likulli syai', dan kami turunkan bersama kamu ini Alkitab sebagai tibyanan, sebagai keterangan, penjelasan, likulli syai'in, untuk segala sesuatu, wa huda wa rahmatan wa busyra lil muslimin, dan sebagai petunjuk, demikian pula rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang muslim, kaum muslimin, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya beliau alaihi salatu wasallam secara khusus memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh para nabi yang lain. Beliau diutus untuk semua manusia, disaqalain, untuk semua manusia dan jin, bukan khusus untuk kaumnya beliau, bukan khusus untuk bangsanya beliau, tapi seluruh manusia yang kulitnya putih, hitam, merah, abu-abu, semuanya masuk. Kalau ada yang abu-abu, nah semuanya masuk di sana. Baik. Dan setiap masa yang akan datang tidak dikhususkan untuk masa dan waktu tertentu. Oleh karenanya Islam ini datang untuk mengatur kehidupan kita, bukan untuk diatur. Islam itu bukan untuk diatur, tapi untuk mengatur. Sebagian orang menyangka bahwa sebagian dari syariat Islam ini tidak pas untuk digunakan di sebagian tempat atau di sebagian waktu. Mereka menyangka bahwa Al-Quran dan syariat Islam ini butuh untuk direvisi, dimodifikasi, direnovasi, atau apapun bahasa mereka. Nah, maka jawabannya bukan Al-Quran yang harus menyesuaikan waktu, yang harus menyesuaikan keadaan, tetapi keadaan kita yang harus menyesuaikan Al-Quran. Kita atur diri kita untuk menyesuaikan Al-Quran dan syariat Islam secara keutuhan. Nah, barakallahu fikum. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyira wa nadhira. Dan tidaklah kami utus kepadamu, tidaklah aku mengutus engkau illa kecuali kafatan, kafah. Nah, mencakup kepada seluruh manusia sebagai basyiran wa nadhira, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Barakallahu fikum.
Demikian pula Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Qul ya ayuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'a." Katakanlah wahai sekalian manusia, aku adalah utusan Allah bagi kalian semuanya. Sehingga kita wajib mengikuti jejak beliau alaihi salatu wassalam. Dan ini bukti cintanya kita kepada Allah. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, kalau kalian ini mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah beliau alaihi salatu wassalam. Maka sebagai balasannya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wajib bagi setiap kita untuk mengikuti beliau alaihi salatu wassalam sebagai bentuk ketaatan kita atau sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Fatifillah azani Allah wa iyyakum. Terlebih khusus untuk kaum yang masih muda, orang-orang yang memiliki sifat pemberani, tapi kadang juga penakut, ya. Nah, pemuda itu biasanya punya semangat keberanian yang tinggi, tapi kadang juga menunjukkan ketakutan yang tinggi. Gitu. Dia belum konsisten dengan keberanian yang Allah jadikan baginya. Ya seperti saya, kadang penakut sekali begitu. Dan saya kira ini bukan hanya saya. Kalau cuman saya, rugi saya ini. Khotifillah, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya syabab, mereka adalah pokok. Mereka adalah pokok yang menopang kekuatan setiap generasi, yang menopang setiap umat, dan menjadi kekuatan yang terbesar yang mereka miliki. Pemuda, ya, kekuatan terbesar yang dimiliki oleh setiap umat. Dan tentunya ini setelah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pemuda adalah penopang kuatnya suatu generasi. Yurja, diharapkan bagi mereka, dari mereka, al-khair al-azim, kebaikan yang besar pula. Diharapkan bagi pemuda yang merasa muda, meskipun sudah menikah, jangan menganggap kalau muda itu yang belum menikah. Bukan batasan, atau muda itu batasannya bukan menikah. Barakallah. Ya, barangkali di antara panjenengan ada yang umur 32 tahun belum menikah. Saya sudah 25 tahun sudah punya anak 3. Nah, pengen yang keempat. Barakallahu fiikum. Artinya ternyata saya masih muda, lebih muda dari yang belum menikah tadi. Barangkali ya, ada yang merasa umur 32 ini belum nikah. Maaf, saya nggak sengaja nyinggung. Artinya kekuatan besar itu ternyata ada pada kita. Ada pada kita. Kita katakan bahwa syariat Islam itu selalu mulia, selalu tinggi, tidak pernah rendah. Islam itu selalu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perlu kita ketahui, di sisi manusia, kemuliaan Islam akan dilihat tinggi bergantung kepada orang-orang yang memikulnya. Nah, perlu kita ketahui, Islam di sisi Allah, syariat Islam di sisi Allah itu selalu tinggi, tidak pernah rendah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam sebagai agama baginya, maka tidak diterima darinya. Arti Islam itu yang paling tinggi, yang hanya yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun di tengah-tengah manusia, di sisi manusia,
penilaian manusia terhadap Islam itu bergantung kepada orang-orang yang memikulnya. Kalau orang-orang yang memikulnya adalah orang-orang yang fihimul khair, pada mereka kebaikan yang besar, mereka bisa mengamalkan, menampakkan ajaran-ajaran Islam, maka orang pun akan menilai Islam itu mulia. Nah, tergantung yang mikul siapa, yang ngamalkan siapa. Makanya jangan heran kalau generasinya Rasulullah SAW, tabiin dan atba'at tabiin, itu generasi yang selalu dikenang sepanjang masa, selalu menjadi panutan sepanjang masa, tidak pernah tidak. Kenapa? Karena yang memikul orang-orang yang seperti mereka, yang memikul orang-orang yang seperti mereka. Dan permasalahan itu muncul, fitnah-fitnah itu muncul karena orang-orang yang memikul agama ini semakin rendah pula nilai amanahnya dan nilai segala sisinya. Ingat kejadiannya Ali bin Abi Thalib yang didatangi oleh sebagian tokoh dari orang-orang Khawarij. Mereka datang dalam rangka untuk mencela Ali bin Abi Thalib, mencela Ali bin Abi Thalib yang tidak becus memimpin, tidak pantas menjadi khalifah Amirul Mukminin. Dengan membawa apa contoh supaya bisa dipahami, ya kan? Mereka mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, ya Abul Hasan, mengapa fitnah ini, kekacauan ini terjadi di zamanmu, tapi tidak pernah terjadi di zamannya Abu Bakar dan Umar? Tidak terjadi pada masanya Abu Bakar dan Umar. Mereka mengucapkan ucapan ini dalam rangka merendahkan Ali bin Abi Thalib. Artinya apa? Abu Bakar, Umar, jelas hebat ya. Sedangkan engkau enggak becus. Makanya banyak keributan. Barakallahu fikum. Kata Ali bin Abi Thalib, amma Abu Bakar wa Umar, adapun Abu Bakar dan Umar, orang-orang yang mereka pimpin, warganya, masyarakatnya, adalah adalah saya dan orang-orang yang semisal dengan saya. Adapun masa kepemimpinan saya, ini warganya, masyarakatnya adalah seperti kamu dan orang-orang yang semisal dengan kamu. Nah, sehingga dibalik sama Ali bin Abi Thalib. Sehingga rusaknya ini semua karena kemunculan orang-orang semacam mereka. Karena yang memikul, mengatasnamakan agama ini adalah orang-orang semacam mereka. Sehingga jadilah berbagai bentuk kekacauan, kehinaan yang menunjukkan seakan-akan Islam itu apa? Seakan-akan Islam rendah. Ketika orang memandang, orang kafir memandang Islam, lihat mereka membunuh sama kaum muslimin, ya kan? Mereka demikian dan demikian. Orang-orang memandang seperti ini karena sebab munculnya orang-orang yang tidak amanah dalam memikul ilmu, dalam memikul tanggung jawab, dalam memikul syariat Islam ini. Barakallahu fiikum. Tentunya generasi seperti generasi yang kita berada di padanya, sangat kita mengharapkan, menginginkan untuk ya setidaknya kalau tidak bisa sama, ya setidaknya apa? Menyerupai. Caranya untuk menyerupai gimana? Nah, itu permasalahannya di situ. Pengennya sih pengen gitu lah. Semua kita itu pengen menyerupai mereka. Tapi kenyataannya memang sulit. Kok sulit kenapa? Nah, lagi-lagi dan lagi-lagi karena
rendahnya kita, kurangnya kita dalam memanfaatkan waktu, dalam memanfaatkan umur, dalam memanfaatkan kesehatan, dalam memanfaatkan waktu luang, dalam memanfaatkan nikmat dan rezeki yang lainnya. Kurang kita. Sehingga untuk menyerupai pun susah. Yang mau diserupai apanya pun tidak tahu masalahnya. Bagaimana seorang bisa menyerupai kalau dia tidak tahu? Salatnya para sahabat seperti apa? Cara mereka berbicara itu bagaimana? Yang mereka bicarakan itu apa? Dan berbagai permasalahan yang lain. Muamalahnya bagaimana? Keberaniannya itu bagaimana? Bersikap dengan orang kafirnya. Jangan jauh-jauh bagaimana ia bersikap kepada ayah dan ibundanya, kepada saudara-saudaranya, kepada istri dan anak-anaknya. Kita belum. Blank salah ngomong tadi. Belum benar juga ya. Rim belum kosong ya. Blank, belum atau bling. Pokoknya kosong. Tidak tahu ilmunya kita juga. Loh, gimana mau nyerupai? Kita nggak tahu. Maka barakallahu fikum lagi-lagi untuk kita bisa menyerupai mereka harus dengan modal yang tinggi pula, yaitu dengan al-hirs, semangat. Semangat. Kalau dikatakan aksi-aksi yang bermanfaat, itu kembalinya ke apa sih? Nah, tidak usah jauh-jauh. Kalau mau ingin aksi, itu tidak usah demo, jihad teatrikal istilahnya, jihad teater, demonstrasi membawa spanduk, tidak perlu. Itu bukan jihad, namanya jihad teatrikal. Pakai kaosnya, kaos gambar pedang 2, gambar senjata, kemana-mana pakaiannya pakaian serba siap tempur. Tidak perlu seperti itu. Itu nama dia mau menampakkan saya ini siap jihad, tapi jihad teatrikal aja. Dia menganggap seperti teater jihad itu. Nah, kalau mau menunjukkan saya ini seorang yang bersemangat, gampang. Rajin taklim sudah. Rajin taklim, Masya Allah, itu sudah aksi yang paling bermanfaat. Apa yang lebih dari itu? Sebutkan aksi seorang pemuda yang lebih baik dari ini. Kalau ada yang bisa menyebutkan aksi yang paling bermanfaat bagi seorang pemuda yang melebihi dari namanya menuntut ilmu, apa coba sebutkan? Jawabannya tidak ada. Kita lihat semua pemuda di zamannya para sahabat, kita berkiblatnya ke sana kalau mau nyari contoh. Itu berawal dari ilmu, tidak ada yang berawal dari teatrikal, tidak ada. Berawal dari ilmu. Kita lihat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, para sahabat-sahabat Anas bin Malik, luar biasa. Semuanya bersumber kepada ilmu. Maka pemuda yang terbaik, pemuda yang paling kuat di antara kita, pemuda yang paling hebat di tengah-tengah kita, pemuda yang paling top di tengah-tengah kita, pemuda yang paling rajin taklim. Begitu. Ini baru pemuda yang paling hebat di tengah-tengah kita. Sebaik-baik pemuda adalah pemuda yang ia, barakallahu fikum, paling rajin mempelajari ilmu syar'i, sedikit demi sedikit memanfaatkan waktunya dan mengamalkan sesuai dengan tingkat kemampuannya. Mumpung masih muda, kita ketahui apa? Di antara sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 jenis orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungannya. Di antaranya apa? Syabun. Bukan syabun left boy ini. Barakallahu fiik. Syabun, pemuda. Nasya'a fi ibadatillah. Yang dia tumbuh dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh, kita bahagia, terutama yang kita masih anak-anak ini,
tumbuh di keluarga muslim, apalagi keluarganya taat beribadah, ya kan? Taat beribadah, masya Allah. Ini keberuntungan yang besar. Sejak kecil kita dibiasakan, habis maghrib ngaji, masya Allah. Kan masya Allah kebanyakan orang tua kita yang muslim seperti itu. Ngaji sana. Meskipun bapak kita tidak ngaji mungkin, tapi sudah bagus nyuruh kita ngaji, belajar Iqra. Baru belajar Iqra 3 bulan 4 bulan sudah bisa membaca Quran, senang. Barakallahu fikum. Hal-hal yang demikian bermanfaat. Bermanfaat. Kita tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Baz rahimahullah, orang yang terbiasa semenjak masa mudanya itu beribadah kepada Allah, maka di masa-masa berikutnya akan mudah baginya untuk mengamalkan apa yang biasa menjadi kebiasaannya. Bahkan di antara sunnatullah, orang yang seperti ini adalah orang yang menutup karir hidupnya di atas kebaikan. Dia menutup masa hidupnya dengan di atas kebaikan. Dia beristiqamah. Dia istiqamah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dia seorang pemuda. Jadi teringat kisahnya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dahulu sejak masa kecilnya, bahkan bukan sejak masa pemuda, sejak masa kecilnya itu orang yang berusaha membiasakan. Penting ya kalimat membiasakan. Membiasakan dengan kebaikan. Membiasakan untuk bisa meniru Rasulullah SAW. Orang yang sudah terbiasa dengan kebaikan, maka akan mudah baginya untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Seperti kisahnya Ibnu Abbas ketika bermalam di rumahnya bibinya Maimunah ini adalah salah seorang istrinya Rasul alaihi salatu wassalam. Ibnu Abbas ingin melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Ternyata Rasulullah bangun di malam harinya. Maka Ibnu Abbas ini segera ikut bangun. Ternyata ngawasi. Ibnu Abbas ini ngawasi. Rasulullah bangun, ikut bangun. Rasulullah sholat, Ibnu Abbas berwudu, kemudian ikut sholat di sampingnya. Karena saking semangatnya tidak tahu, ternyata kalau sholat berdua itu makmumnya itu berada di kanannya. Beliau berdiri di sebelah kirinya, tidak tahu, masih anak-anak beliau. Berdiri di sebelah kirinya Nabi alaihi salatu wassalam. Maka oleh Nabi digeser lewat belakang, tentunya digeser ke sebelah kanan. Karena masih anak-anak, dipegang kepalanya, digeser ke arah kanan. Dan bukan hanya kali ini saja Ibnu Abbas menunjukkan semangatnya dalam beramal, semangatnya dalam menuntut ilmu. Sampai beliau radhiyallahu ta'ala anhu mendapatkan hadis yang istimewa yang tidak disampaikan oleh Nabi kepada anak muda selain beliau. Dipercayakan untuk mengemban hadis. Luar biasa. Mengemban hadis itu berat sekali, amanah ilahi. Ketika beliau alaihi salatu wasallam bersama Ibnu Abbas di atas kendaraan ontanya, kemudian dikatakan, ya gulam, inni wa'allimuka kalimatin. Wahai ananda, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa ungkapan. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Al-hadits, panjang hadits ini. Memberikan apa? Memberikan pesan-pesan atau menyampaikan ilmu yang tinggi nilainya
kepada seorang yang masih muda yang bernama Abdullah bin Abbas. Luar biasa. Sudah dapat amanah untuk membawa hadis. Membawa hadis itu amanah besar. Harus nanti kelak disampaikan. Dan alangkah mulianya beliau juga orang yang pandai memahami sesuatu, yang nalarnya itu tinggi, akil. Nah, orang yang sangat berakal. Orang yang sangat berakal. Taib Ibnu Abbas. Dan tidak tertinggal para sahabat yang lain, yang masih muda, yang masih muda, dan yang masih muda. Nah, jangan berpikir kebalikan. Jangan berpikir kebalikan. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Ini yang terakhir. Sebagian orang berpikir kebalikan. Misalnya apa? Misalnya masalah pendidikan. Masalah pendidikan. Sebagian orang memilih memasukkan anaknya di dalam keadaan dia mampu ya. Mampu untuk mengarahkan anaknya. Ini anaknya masih kecil. Masih ananda ini. Bukan yang sudah besar, umur anaknya sudah 20 tahun, ini sudah ngel. Ya, ini anaknya masih ABG, masih bisa lah diarahkan. Ia memilih untuk memasukkan anaknya di lembaga pendidikan yang sifatnya lebih umum, tidak menjurus kepada agama, dan dikhawatirkan di sana banyak keburukan. Nah, perkara yang umum. Ketika diberikan masukan, tidakkah sebaiknya dipilihkan mungkin sekolah atau lembaga pendidikan yang lebih aman, lebih baik, yang diajarkan di sana Al-Quran dan Sunnah? Ada lembaga pendidikan atau ma'had atau sekolah atau apa yang lebih aman karena diajarkan di dalamnya Al-Quran, demikian pula Sunnah. Maka jawabannya, ia menjawab, naam, itu nyatanya yang sekolah di lembaga pendidikan Islami saja, di ma'had-ma'had Islami saja, kenyataannya hasilnya seperti itu. Artinya tidak berhasil. Bahkan jatuh-jatuhnya juga sekarang kerjanya tidak karu-karuan. Hafalannya entah kemana, ya kan, ilmunya itu juga entah kemana. Sudah lama belajar, hasilnya juga cuman gitu-gitu aja. Nah, itu sekolah di lembaga pendidikan Islami, ma'had Islami. Tidak ada jaminan. Karena tidak ada jaminan, ya mending saya sekolahkan di sekolah umum, ya kan, dan saya mengajari dia ilmu agama. Maka kita katakan ini jawaban yang tidak adil. Ini jawaban yang tidak adil. Mengapa? Karena barakallahu fikum, kita katakan anak-anak kita yang sekolah di sekolah Islami, ma'had Islami, itu ada, masih saja ada yang tidak berhasil. Padahal sudah sekolah yang baik itu, yang diajarkan Al-Quran, Sunnah, amalan-amalan soleh. Tapi ternyata sebagainya tidak berhasil untuk menjadi orang yang soleh, yang bisa menjadi panutan bagi orang lain. Apalagi yang dari kecilnya tidak diajarkan dengan ilmu-ilmu yang benar, dengan Al-Quran maupun Sunnah. Ini lebih mengkhawatirkan lagi. Lebih mengkhawatirkan lagi. Barakallahu fiikum. Dan mengapa kok yang diambil contohnya yang tidak berhasil? Kalimat berhasil perlu dipahami adalah ia keluar menjadi orang yang soleh, itu kalimat berhasil. Jangan berhasil kudu jadi ustaz, nggak mesti. Yang namanya berhasil, anak kita itu jadi anak yang soleh, bisa menjadi contoh bagi orang lain, itu namanya berhasil. Nah, bukan harus hafal Al-Quran, nggak harus. Bukan dia harus bisa ngajar jadi ustaz di Masjid Agung, nggak harus. Tapi dia jadi anak yang soleh, bisa jadi contoh dan panutan bagi orang lain. Nah, ini yang masuk di ma'had Islami saja. Nah, tidak semua seperti itu. Dan mengapa yang diambil contoh yang tidak berhasil, sedangkan yang berhasil lebih banyak? Begitu. Yang berhasil jauh lebih banyak.
yang kemudian orang tuanya bangga dengan kesolehannya, masya Allah. Ya, meskipun ya namanya orang kan juga tetap berkeluarga, ya, keluar dari ma'had, ia juga bekerja, tapi dia jadi anak soleh, masya Allah. Dia bisa menjadi contoh bagi orang yang ada di sekitarnya. Dia mengajarkan, mencontohkan bagaimana menjadi seorang yang amanah, yang jujur, tidak suka menipu. Ia ajarkan bagaimana cara beribadah yang baik, yang benar. Ia menularkan perkara-perkara yang baik kepada orang-orang di sekitarnya, meskipun tidak jadi ustaz. Bisa jadi contoh. Bahkan ketika kawannya tidak bisa memahami sesuatu dari pelajaran, tanya ke dia. Luar biasa. Yang seperti ini jauh lebih banyak dibanding yang kita katakan tidak berhasil. Yang menjadi yang tidak berhasil kemudian tidak bisa menjadi anak yang diharapkan oleh kedua orang tuanya. Nah, maka wallahu taala alam bisawab, kita menempuh, kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, itu harus dimulai dan untuk kita lalui dari jalannya. Nah, kita ingin anak kita jadi anak yang soleh, maka harus tempuh jalannya. Kita ingin kita juga mengambil keuntungan dari anak yang soleh, harus ditempuh juga dari jalannya, tidak dari jalan-jalan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Inti dari pertemuan atau majelis pagi hari ini, ya intinya seorang pemuda yang ingin mendapatkan manfaat dengan aksi yang terbaik adalah pemuda yang paling rajin taklim. Pemuda yang paling rajin taklim, ini pemuda yang paling banyak aksinya, yang paling banyak amalannya, juga yang paling banyak aksinya. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan. Insyaallah besok masih ada pertemuan hari Senin dan hari Selasa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Abdullah Muhammad Higa dan oleh Al-Ustaz Azam, insyaallah taala. Sehingga besok masih ada lanjutannya, cuman bukan dari saya, akan diisi oleh ustaz yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.